Pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dalam membina usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Salah satunya yakni UMKM kerajinan batok kelapa merek Kolon Handicraft yang berada di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. UMKM yang sudah berdiri kurang lebih 4 tahun lalu berhasil menyulap aneka limbah kayu menjadi sebuah kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Lalu seperti apakah potensi UMKM ini? Berikut kita saksikan bersama. Bertempat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung inilah merupakan tempat produksi kerajinan batok kelapa oleh Sujarwo. Melihat banyaknya limbah batok atau tempurung kelapa di sekitar rumah, membuat Sujarwo berinisiatif mengubahnya menjadi barang bernilai tinggi. Di tangan kreatifnya, tempurung kelapa diubah menjadi aneka teko, cangkir, mangkuk, hingga aneka hiasan. Awalnya idenya itu yang muncul sekitar 4 tahunan ya Mas. Itu di sekitar perumahan saya ini banyak limbah tempurung kelapa atau kayu yang di laut itu banyak. Terus saya itu berpikir ini bisa dibikin apa gitu loh. Awalnya saya pulang bawa sekitar 5 biji tempurung kelapa itu. Saya proses, saya bikin. Pertama saya bikin itu kayak toples. Toples saya bikin, terus akhirnya saya pasarkan lewat mensos. Terus banyak yang tertarik, banyak yang minat gitu, terus akhirnya saya kembangkan lagi dengan produk-produk yang berbagai bentuk seperti itu. Berbagai pernak-pernik rumah tangga ini merupakan hasil tangan kreatif Sujarwo. Semua bahan baku kerajinan seperti ini berasal dari limbah batok kelapa yang dikombinasikan dengan batang kayu di sekitar rumahnya. Dengan keuletan dan ketelatenannya, pengrajin ini berhasil membuat aneka jenis kerajinan dari batok kelapa dengan berbagai jenis ukuran yang saat ini sudah memiliki merek, yaitu Kolon Handicraft. Nama produk yang saya pakai itu untuk saat ini mereknya Kolon Mas. Kolon Handicraft. Asal mulanya pertama itu ya nama julukan sih sebenarnya gitu loh. Tapi setelah saya ajukan merek ke konsultan, itu alhamdulillah nggak ada halangan, langsung bisa lolos gitu loh. Nggak banyak proses yang ribet-ribet atau gimana seperti itu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah saya patenkan, termasuk izin merek, izin usaha semua sudah saya izinkan. Untuk dapat menghasilkan berbagai kerajinan ini tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu yang cepat. Setelah mendapatkan beberapa bahan yang sudah tidak terpakai, termasuk tempurung kelapa dan bambu, Sujarwo harus memiliki ide untuk dibentuk menjadi sebuah kerajinan yang diinginkan oleh pemesan, yang juga harus disesuaikan dengan banyaknya bahan yang didapatkan. Dalam membuat sebuah kerajinan seperti ini, Sujarwo juga mengombinasikan beberapa barang lain yang sudah tidak terpakai, termasuk serabut kelapa, akar kayu, hingga berbagai bungkus kopi yang sudah tidak dipakai lagi. Pengrajin yang lain kebanyakan kan dari misalkan sama-sama limbah, tapi dia kan kebanyakan ke motif ukir. Kalau saya natural, asli dari alam. Cuma saya pola gimana cocoknya model yang ini sama yang ini, seperti itu kalau saya. Untuk pencarian bahan kalau di sini nggak sulit.
kalau di sini. Banyak di sini. Yang saya pakai mulai dari limbah tempurung kelapa, serabut kelapa, terus akar kayu, limbah laut, dan bungkus-bungkus kopi. Tempurung kelapa bisa dibuat seperti yang mudah ya, asbak, teko, terus kap lampu, nampan, tas, dan lain-lain. Untuk serabut kelapanya, Serabut kelapa bisa dibuat yang mudah ya, seperti keset, vas bunga, seperti itu bisa. untuk kayunya sendiri. Kayu itu bisa dibuat seperti gantungan kunci, kap lampu, dan bisa dibuat seperti yang di belakang ini, rumah-rumah pohon miniatur.